Kan saya bilang, kalau kita terlanjur ngebentak, Hmm. ya namanya juga kita manusia biasa kan. Hmm. Kita kadang ya lepas kontrol. Ya kita langsung segera istighfar. Hmm. Terus kita akui di depan anak bahwa kita salah ngebentak mereka. Hmm. Hmm. Dan kita minta maaf. Biar anak juga sadar gitu bahwa kita ini orang tua yang manusia biasa, bukan malaikat. Hmm. Tapi kan banyak orang tua ya Pak ya, kayaknya cukup apa ya, cukup asing gitu untuk ngomong maaf ataupun terima kasih ataupun tolong kepada anaknya gitu. Hmm. Kira-kira menurut Bapak nih kalau ada orang tua, Bapak ketemu orang tua yang seperti itu gitu, Bapak ngomong kayak gimana gitu? Segera ubah egonya. Karena kalau kita sungkan gitu ya, untuk mau minta maaf, mengucapkan terima kasih, jangan salahkan anak kalau anak kita menjadi anak yang songong gitu, yang maunya dewe lah istilahnya. Mereka nggak peduli sama perasaan orang lain, karena tidak pernah diajarkan untuk mengekspresikan perasaan tuh bagaimana sih. Kan anak juga harus tahu gitu. Kalau kita sebagai orang tuanya tidak ada satupun yang mencontohkan bagaimana cara mengekspresikan suatu perasaan, ya bagaimana? Anak kita juga tahu gitu. Mengucapkan terima kasih saja kita misalnya nggak mau. Bagaimana kita bisa berharap anak kita mau mengucapkan terima kasih? Karena nggak ada yang mencontohkan. Apalagi minta maaf gitu. Nanti kalau misalnya anak kita terlanjur berbuat kesalahan, terus orang tuanya menanti-nanti kapan anak kita mengakui kesalahannya, gitu, kapan dia minta maaf, kok kayaknya dia cuek aja. Ya orang tuanya nggak mau ngajarin duluan. Jadi jangan salahin si anak gitu. Hmm. Ya kayak saya pribadi gitu. Saya bisa berbuat kesalahan kepada anak saya. Saya nggak sungkan minta maaf. Kenapa saya nggak sungkan? Karena saya pengen anak saya kalau dia berbuat kesalahan, dia juga nggak sungkan untuk minta maaf karena orang tuanya sudah memberikan contoh. Hmm. Nah, jadi apa yang kita tabur kepada anak kita, itu yang kita tuai. Nah, itu, Hmm. Feb. Jadi, janganlah kita jadi orang tua yang pengen anak kita perfect. Tetapi kita sebagai orang tua tuh banyak salahnya gitu. Jadi, ya itu, kita harus sadar diri dulu gitu. Nah, kayak gitu, Feb. Terus kalau misalkan nih Pak, anak kita gitu, anak kita, misalnya anak-anak orang gitu, saya anak orang anak Hmm. saya belum punya anak ya. Punya anak, diem-diem maunya Jangan, anak. jangan. Sama siapa? Nanti dulu, jangan di-spill dong ya. Hah? Ya bisa. Ya pokoknya misalkan anak orang nih, orang ya udah deh anak si A gitu misalkan gitu. Anak si A ini nih melakukan kesalahan yang cukup fatal gitu. Tapi orang tuanya tuh punya pengendalian diri kayak saya nggak mau marahin, tapi saya kesel. Gimana gitu Pak? Ngomongnya tuh gimana? Ya itu yang pertama-tama kita harus lihat dulu situasi dan kondisi Hmm. pas anak kita bikin kesalahan. Hmm. Ya. Nah kayak saya juga nih contohnya nih, kayak anak saya pernah waktu itu maki-maki orang. Hmm. Ya. Hmm. Dia ya sedang bermain game. Ya namanya game online kan kadang kita ya beradu gitu ya sama teman kita. Tapi kita aja nggak ngeliat orangnya langsung gitu, kita hanya di game gitu. Ini anak saya waktu itu masih usianya SMP. Dia nggak tahu pada saat itu saya ada di belakang dia. Saya lagi di toilet, lagi cuci tangan. Ini anak saya di kamar kan. Terus saya lihat, kok anak saya maki-maki orang, pakai bahasa Inggris lagi. Fasih banget gitu maki-makinya. Hmm. 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 Saya sampai terkaget-kaget gitu. Ini siapa yang ngajarin gitu. Kata-katanya tuh bener-bener apa ya, nggak pantas lah untuk usianya. Nah akhirnya ya udah saya diemin dulu kan. Saya nggak langsung datengin anak saya langsung saya maki-maki nggak. Saya tunggu sampai selesai anak saya maki-maki orangnya ya. Karena nggak di hadapan orangnya langsung kan. Pas sudah selesai dia maki-maki, saya samperin anak saya dari belakang. Kaget dia melihat ayahnya ternyata ada di belakang gitu. Terus saya panggil anak saya, nah enak, ayah mau bicara sama kamu berdua. Terus saya tanya, tadi kamu ngomong apa?
Bahasa Inggris kamu keren banget. Gak nyangka ya, ternyata kamu fasih ya bisa bahasa Inggris. Tapi sayangnya ya, kata-kata kamu itu kok nggak asik banget gitu. Kamu sadar nggak sih apa yang kamu ucapkan dari tadi? Dia kan kaget gitu, ternyata saya dengar gitu. Yang ngajarin kamu siapa? Kamu kursus bahasa Inggris, ya, ayah kursusin, agar kamu bisa maki-maki orang. Kamu nggak sadar, kata-kata kamu itu menyakitkan. Ya tapi ayah, dia duluan. Dia maki-maki ini, adiknya Farel waktu itu. Dia Oh. ingin jadi superhero lah, pengen jadi pelindung gitu. Dia maki balik, karena Farel mungkin pada saat itu nggak berani maki orang ini. Katanya orang ini pas kita lagi main game tiba-tiba masuk, ya yang namanya kita kan nggak tahu ya kalau main game online bisa siapa aja kan yang tiba-tiba nimbrung gitu. Ya sudah, awalnya ya dibiarin kita main bareng gitu. Tapi lama-kelamaan kok nih anak yang nimbrung ini kok nyari perkara gitu. Dia ngomongnya kasar, akhirnya mungkin anak saya udah nggak sabaran, dimaki balik gitu, mau lebih sadis lagi. Terus saya bilang, nah kamu kan sudah pernah ayah bilangin, kalau kamu ya, dimaki-maki sama orang, terus kamu juga belum kenal orang tersebut, ya sudah, jangan diambil pusing, tinggalin aja. Daripada kita berdebat sama orang gila, kita nggak kenal dia, terus dia maki-maki, terus kita mau buang energi untuk dia, untuk apa? Kita kenal aja kagak. Ya lebih baik kan kamu ini aja, kick out dari screen aja gitu pas lagi main game. Bukan kamu bales maki-maki. Meskipun niat kamu baik, nah, kau pengen ngelindungi adik kamu. Caranya bukan kayak begitu, kamu malah ngajarin adik kamu untuk berbuat kasar sama orang. Itu yang ayah nggak mau. Ayah ngasih HP kamu itu untuk kamu manfaatkan ya ke hal yang positif, bukan buat sarana maki-maki orang. Kalau kamu kayak begitu lagi, nak, ayah ambil HP kamu, ya. Kamu nggak boleh main HP lagi. Agar anak saya tahu, ini perilaku nggak dibenarkan sama sekali gitu. Karena kalau kita lembut ya, nak, kamu ini ya, kalau maki-maki orang yang lembut ya, jaga kata-kata kamu, jangan terlalu kasar maki-makinya. Masa kayak gitu sih saya ngomong. Ya, nanti anak kita nggak, ini ayah gue lagi kemasukan ya. Nah itu, anak perlu tahu kesalahannya apa, dan kita harus tegas. Kalau misalnya memang kesalahan itu fatal, jangan kita malah lembut gitu. Kan kocak kalau orang tua nggak punya warna-warni dalam parentingnya. Hanya satu frekuensi lembut terus. Atau nggak kasar terus. Itu anak jadi makhluk jadi-jadian kalau kayak begitu. Pola parenting kita. Misalnya kita terlalu lembut nih. Anak nggak tahu bagaimana sih bersikap tegas. Bagaimana sih mengekspresikan marah yang tepat. Nanti anak kita jadi mati gaya gitu. Kalau nggak diajarin sama orang tuanya. Orang tua harus mau terjun langsung dalam mendidik anak-anaknya. Bukan nyerahin ke sekolah gitu. Berharap sekolah yang mendidik akhlak anak-anak kita. Makanya saya nggak setuju gitu kalau anak tuh dititipkan. Bisa dititipkan ke pesantren lah, dititipkan ke boarding school lah. Terus orang tua maunya tahu beres, anak saya harus jadi soleh. Soleh dari Hong Kong. Emangnya orang-orang di sekolah, anak kita mau gitu ngedidik anak kita akhlaknya? Nggak ada yang mau. Mereka juga punya anak udah pusing sendiri sama anak-anaknya. Terus ngurusin anak orang lain. Lu mau bayar gua berapa? Nah, jadi itu orang tua harus mau terjun langsung mendidik anak-anaknya. Tapi mendidik akhlaknya ya, bukan mendidik matematika, fisika, kimia, biologi. Orang tua mungkin nggak punya kompetensi di situ. Jadi kita tahu diri lah, kita kerjasama dengan sekolah gitu. Agar apa? Agar kita bisa menciptakan anak-anak yang memiliki akhlakul karimah terbaik. Karena
pendidikan akhlak ini untuk anak itu hanya otoritasnya ada di orang tua, bukan di guru-guru, bukan di kiai, bukan di ustadz, bukan, tapi di diri orang tua. Makanya orang tua mau belajar menjadi orang tua, jangan kita alergi gitu. Belajar parenting itu jangan alergi. Oh, kita belajar ilmu bisnis, kita belajar ilmu cepat menjadi orang kaya, tapi kita nggak pernah belajar menjadi orang tua. Akhirnya ketika anak kita bermasalah, nggak ada yang nolongin anak kita. Karena ilmu kita nggak punya jadi orang tua. Nah, kalau misalnya hal itu terus berlangsung, ya, kemudian setelah kehidupan di dunia ini berakhir, terus anak kita ternyata menjadi anak yang bermasalah, siapa coba yang akan dituntut oleh malaikat? Orang tuanya. Pasti orang tuanya. Nggak mungkin ustadznya atau kiainya. Kecuali ustadz sama kiainya nggak berbuat zolim ya. Kalau berbuat zolim mungkin dia kena juga dampaknya. Nah, tetapi yang akan diseret pertama kali pasti orang tuanya. Kamu selama ini doa pagi siang malam minta anak, terus anak nggak kamu apa-apain, nggak kamu didik. Kamu kemana aja selama ini? Oh, bisa disikat itu sama malaikat. Oh, saya sibuk malaikat cari duit. Ya, saya kan pengen beli rumah di Pondok Indah dalam waktu dekat ini. Gitu. Ya terus anak lo gimana coba? Nggak ada yang ngedidik dia. Kamu lebih mentingin rumah di Pondok Indah dibandingkan anak kamu sendiri. Wah, itu bakalan kesalahan yang sangat fatal ya. Nah, jadi di situ, Feb. Makanya selalu orang tua itu paham bahwa tugas dan tanggung jawab dalam mendidik anak itu tugasnya orang tua. Ya, nggak ada yang lain. Kalau kita nggak mau melakukan hal itu semua, ya jangan salahkan anak gitu. Kalau anak suatu saat nanti menjadi penyebab ya keluarga kita berantakan. Nah, kira-kira ada lagi, Pep, yang ingin dibahas? Udah sih, itu aja dulu sementara deh. Oke ya. Oke, Sobat Beyond Education, semoga apa yang tadi kita perbincangkan dapat kita ambil manfaatnya ya. Dan mohon maaf, tadi ada suara bel masuk ya. Jadi ada yang lagi training, jadi mohon dimaklumi ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita perbincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.